Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studio Malam, tempat di mana kisah-kisah nyata dan misteri kelam terungkap tanpa hiasan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir. Dukungan kalian, like, komentar, dan subscribe adalah bahan bakar utama agar channel ini terus hidup dan berkembang. Bagi yang baru pertama kali datang, jangan ragu untuk bergabung. Karena di sini, setiap cerita punya makna, dan setiap suara kalian sangat berarti. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Lombok, akhir tahun 2012. Musim hujan belum turun sepenuhnya, tapi awan kelabu sudah sering menggantung di atas langit Mataram. Fadli Syahriza baru menyelesaikan kuliahnya di salah satu kampus swasta, dan hari-harinya diisi dengan membuat lamaran kerja sambil sesekali menjaga warung kecil milik ibunya di pinggir jalan. Tidak ada yang terlalu istimewa. Sampai suatu sore ketika suara sepeda motor tua berhenti di depan rumahnya, Fadli keluar dengan kaos lusuh dan celana pendek. Menyangka itu hanya tukang gas langganan, tapi sosok yang turun dari motor justru membuatnya diam beberapa detik. "Rian?" tanyanya pelan, nyaris tidak percaya. Orang itu membuka helm dan tersenyum. "Kamu masih ingat aku kan?" Fadli mengangguk. "Kamu kemana aja? Lama banget nggak kelihatan." "Adalah urusan," jawab Rian singkat, lalu menyandarkan motornya dan duduk di bangku panjang di teras rumah Fadli. "Gue dengar kamu udah lulus kuliah." "Baru bulan lalu," jawab Fadli. Ia duduk di samping Ryan sambil masih menatap wajahnya. Wajah itu tidak banyak berubah, hanya sedikit lebih kurus, dan matanya terlihat lebih dalam, seperti orang yang sering tidur dengan mata terbuka. "Ada waktu 3 hari ke depan?" tanya Rian tiba-tiba. Fadli mengerutkan kening. "Maksudnya, ikut gue muncak ke Rinjani?" Fadli terdiam. Otaknya butuh waktu beberapa detik untuk mencerna kata-kata itu. "Rinjani?" "Iya, jalur Sembalun, berangkat lusa pagi. Kita naik motor dulu ke sana, nginep semalam di base camp, lanjut muncak." "Kamu serius?" "Serius," jawab Rian sambil menatapnya datar. "Gue butuh partner, tapi bukan buat gaya-gayaan. Cuma buat bareng aja. Udah lama gue nggak muncak." Fadli terdiam. Ia tahu Ryan dulu dikenal sebagai pendaki aktif. Di kampung, cerita tentang Ryan yang pernah hilang seminggu di jalur Torean sempat bikin heboh. Banyak yang bilang dia tersesat, ada yang bilang dia kerasukan. Tapi waktu itu Fadli masih sibuk kuliah dan tidak terlalu memperhatikan. Hanya satu yang ia ingat, saat Rian pulang dari pendakian itu, ia sempat dibawa ke rumah sakit karena katanya sering bicara sendiri. "Sekarang kamu udah normal kan?" Fadli bertanya hati-hati. Rian tersenyum tipis. "Lu pikir gue gila?" "Bukan gitu, Yan. Cuma, ya kamu kan pernah." "Gue baik-baik aja, itu udah lama. Sekarang gue cuma pengen muncak sekali lagi, habis itu selesai." Fadli menatap lantai. Ia ragu. Rinjani bukan gunung sembarangan, bukan tempat buat iseng, apalagi kalau bareng orang yang pernah punya masalah. Tapi rasa penasaran juga mulai tumbuh. Sejak lama ia ingin melihat danau segara anak yang sering ia lihat di foto. "Satu lagi," kata Fadli setelah diam sebentar. "Kalau aku ajak satu orang lagi, nggak apa-apa." "Siapa?" "Hilman. Dia anak temen ibu Bedanyak, pernah bantu di proyek hutan. Lumayan buat gantian bawa keril." Rian mengangguk. "Boleh, selama nggak rewel." Dia nggak rewel, tapi dia belum pernah naik gunung juga. "Nggak masalah." Keesokan harinya, Fadli menemui Hilman di rumahnya yang tidak terlalu jauh dari pasar. Hilman sedang duduk di bengkel kecil milik ayahnya, membantu memasang kabel lampu. "Man, lu pernah naik gunung?" tanya Fadli langsung. Hilman tertawa. "Naik bukit pernah, encounter kambing. Kalau naik Rinjani, mau?" Hilman menghentikan tangannya. "Serius?" diajak Rian. "Ingat Rian gak? Yang dulu suka cerita soal pendakian?" "Oh, yang pernah hilang itu?" "Ya, itu." "Dia ngajak muncak, aku diajak. Tapi aku gak mau cuma berdua, takut kenapa-kenapa. Makanya aku ajak kamu." Hilman tampak berpikir. "Berapa hari?" "3 hari naik turun, paling lama 4. Nginep semalam di base camp Sembalun." "Aku nggak punya alat loh." "Tenang, aku punya 2 tas. Satu bekas punya kakakku. Tenda juga ada, cuma tenda lipat biasa." Hilman tertawa kecil. "Oh, bola." Malamnya Fadli mengemas barang-barang seadanya. Sepatu gunung tak punya. Ia pakai sepatu lari biasa. Peralatan masak hanya membawa nesting kecil dan termos bekas. Logistik utama hanyalah mie instan, sosis kemasan, dan 2 bungkus kopi sachet. Pagi harinya, tepat pukul 8, Rian datang menjemput. Motor bebeknya sudah dipenuhi barang. Ia hanya mengenakan jaket tipis dan celana jeans. Wajahnya tanpa ekspresi. "Berangkat sekarang?" tanya Fadli. "Iya,
Nanti malam kita tidur di warung base camp. Besok langsung naik. Siap. Dalam perjalanan menuju Sembalun, mereka jarang bicara. Fadli duduk di motor sambil memikirkan ulang keputusannya. Rian tidak banyak omong, hanya sesekali memberi arahan arah jalan. Hilman yang dibonceng motor lain hanya mengangguk jika ditanya. Saat melewati desa Sajang, awan mulai gelap. Angin dari kaki gunung bertiup dingin. Fadli menatap puncak Rinjani yang jauh dan tertutup kabut. Hatinya mulai tak tenang, tapi ia menepis perasaan itu. Sore menjelang, mereka tiba di Sembalun Lawang. Jalan sempit menurun membawa mereka ke satu warung kecil di samping masjid desa. Di sana, seorang ibu tua menyambut mereka. "Nginap?" tanya si ibu. "Iya bu, besok mau naik," jawab Ryan. Fadli meletakkan tasnya dan memandang warung itu. Sepi, hanya ada satu bangku panjang dan teko air panas. Di pojok, Hilman mendekat dan berbisik pelan. "Yan, itu aneh gak sih menurut kamu?" Fadli tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah Ryan yang sedang duduk diam di ujung bangku, memandangi arah gunung. "Entah ya," ucap Fadli akhirnya. "Aku juga ngerasa ada yang ganjil, tapi aku belum tahu apa." Di luar, angin bertiup pelan. Masjid memanggil azan maghrib. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, Fadli merasa pikirannya tidak utuh. Ada bagian dari dirinya yang merasa langkah ini belum tentu bisa dibalik. Dan malam itu, sebelum tidur, Fadli hanya bisa memejamkan mata sambil menahan rasa yang sulit dijelaskan. Perjalanan belum dimulai, tapi pikirannya sudah mulai sesak. Angin malam di Sembalun membawa hawa dingin yang menusuk perlahan. Fadli duduk di dalam warung, memeluk lengannya sendiri, sambil melirik ke arah Hilman yang tertidur di sudut beralaskan matras tipis. Rian masih di luar, duduk di bangku panjang, memandangi langit tanpa suara. Fadli belum bisa tidur. Sejak azan maghrib tadi, ia merasa ada yang tidak wajar. Entah dari sikap Ryan, atau dari suasana tempat ini yang terlalu sepi untuk ukuran jalur pendakian populer. Lampu warung redup, hanya satu bohlam tua yang tergantung di langit-langit. Dari dapur kecil, Bu Inak Sri sedang menyeduh air panas. Ia sesekali melirik ke arah luar. Tempat Rian duduk diam. "Temanmu itu dari tadi nggak bergerak," gumam Bu Inak. Lebih ke dirinya sendiri, tapi cukup terdengar oleh Fadli. "Iya bu, dia emang pendiam," jawab Fadli singkat. Bu Inak tidak menanggapi. Ia meletakkan 2 cangkir teh di meja, lalu duduk di kursi kayu, berhadapan dengan Fadli. "Kalian cuma berdua, ya?" tanyanya pelan, sambil menyeruput teh. Fadli hampir tersedak. "3 orang bu, saya, Hilman, sama Rian." Bu Inak mendongak, wajahnya datar. "Dari tadi saya cuma lihat kalian berdua. Yang satu tidur, yang satu duduk termenung." Fadli tidak langsung membalas. Ia menoleh ke arah luar, ke arah Rian yang masih duduk diam. Sosoknya tidak berubah, tapi perasaan tidak enak yang tadi hanya sekilas, kini mulai mengganggu lebih dalam. "Bu, Rian itu dari Lombok Timur. Dia memang pendaki lama. Sering gunung, mungkin ibu kurang awas. Ibu tinggal di sini udah 20 tahun. Mata ini belum kabur," jawab Bu Inak tanpa menatap Fadli. Obrolan berhenti sampai di situ. Fadli meneguk teh, mencoba mengabaikan dingin yang tiba-tiba jadi lebih menusuk. Setengah jam kemudian, Rian masuk ke warung tanpa suara, lalu duduk di lantai, bersandar pada tembok. Ia tidak bicara. Hilman terbangun, menatapnya sebentar, lalu bangkit keluar untuk buang air. Besok paginya, mereka bersiap ke base camp untuk registrasi. Warung ditinggal dalam keadaan kosong. Hanya Bu Inak yang duduk di dapur, menatap mereka dari balik tirai bambu. Di base camp, suasana lebih hidup. Ada 2 kelompok pendaki yang juga bersiap naik. Fadli menghampiri meja pendaftaran dan mengisi formulir. Petugas yang berjaga bernama Pak Gufran, lelaki berumur sekitar 50 tahun, dengan kumis tipis dan logat sasak yang kental. "2 orang ya?" tanya Pak Gufran sambil menyalin data. Fadli terdiam sesaat. "3, Pak. Ini saya, Hilman dan Ryan." Pak Gufran berhenti menulis. "Cuma ada 2 di depan saya. Yang satu lagi mana?" Fadli menoleh. Hilman berdiri di belakangnya. "Rian, yang tadi ada di samping mereka, tidak terlihat barusan masih di sini," gumam Fadli. Pak Gufran tetap mencatat 2 nama. "Kalau yang satu belum siap, ya nanti susul. Tapi tiketnya 2, Fadli tidak mau berdebat. Ia membayar, menerima 2 lembar tiket, lalu kembali keluar. Rian sudah berdiri di bawah pohon, menunduk. Saat Fadli mendekat, Rian langsung berjalan tanpa berkata apa-apa. Mereka mulai pendakian sekitar pukul 9 pagi. Cuaca cerah, jalur masih terlihat kering, savana terbentang luas setelah pos pemantauan, tapi angin bertiup kencang,
membuat udara cepat dingin. Rian berjalan paling depan, lalu Fadli dan Hilman di belakang sambil memanggul keril terbesar. Setelah 30 menit berjalan, Rian berhenti. Ia menoleh ke belakang dan berkata pelan, "Dadaku sesak." Fadli menghampiri. "Kamu kenapa? Copek?" "Enggok copek, tapi berat di dada. Kayak ditekan." Hilman mengeluh. "Baru jalan sebentar, Yan. Ayolah, masih jauh." Rian mengangguk lemah, lalu jalan lagi. Tapi baru 10 menit, ia berhenti lagi. Kali ini duduk di batu besar di pinggir jalur, membungkuk sambil menarik napas panjang. "Kalau begini terus, kita bisa gelap di jalan," gerutu Hilman sambil menaruh tasnya. "Tas ini berat, Li. Makanan semua di sini." Fadli diam. IAT tahu harus membela siapa. Rian tampak benar-benar lelah, tapi rasanya tidak masuk akal. Dia pendaki senior. Jalur ini harusnya bukan masalah. Setelah istirahat 10 menit, mereka jalan lagi. Kali ini Rian diam saja, tidak menoleh ke belakang. Langkahnya lambat, kadang seperti terseret. Hilman beberapa kali menyuruhnya jalan lebih cepat, tapi tidak ditanggapi. Mereka sampai di pos 1 menjelang siang. Di sana, ada 2 pendaki lain yang sedang istirahat sambil makan roti. Mereka menyapa Fadli dan Hilman, lalu mengajak duduk bareng. "Kalian cuma berdua?" tanya salah satu dari mereka. Hilman menjawab, "Bertiga." Pendaki itu menoleh ke sekitar. "Yang satu lagi mana?" Fadli menunjuk ke arah semak, tempat Rian duduk sendiri. Tapi saat ia menoleh kembali, Rian sudah tidak tampak. Hanya rendah yang bergoyang pelan ditiup angin. Fadli berdiri, melangkah pelan ke arah semak, dan benar saja, Rian duduk di balik batu, membelakangi mereka. Ia menatap lurus ke arah barat, diam, tidak bereaksi saat Fadli menyapa. "Ayo makan dulu," ucap Fadli datar. Perjalanan masih jauh. Rian bangkit tanpa bicara, lalu duduk di tanah berumput bersama yang lain. Tapi ia tidak makan, tidak minum, hanya membuka tas kecilnya dan mengeluarkan jaket tipis, lalu memeluk lutut. Setelah makan, mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Rian berdiri paling akhir. Matanya menatap tanah. Langkahnya lambat. Fadli yang kini memimpin, dan Hilman berjalan paling belakang, hening. Hanya suara rumput yang terinjak dan tiupan angin di antara semak, dan entah kenapa, saat Fadli menoleh ke belakang, langkah Rian tak lagi terdengar, meski ia hanya berjarak 5 meter seperti tidak menyentuh tanah. Fadli menelan ludah. Langkahnya tetap, tapi dalam hatinya mulai ada yang terasa tidak beres. Terlalu banyak yang tidak cocok sejak semalam. Dan semuanya belum punya jawaban. Langkah Fadli terasa berat saat meninggalkan pos pertama bukan karena tenaga yang habis, tapi karena pikirannya tidak tenang. Sejak mendengar pertanyaan pendaki lain tadi, ia mulai memperhatikan jarak Garrick Ryan. Pendaki yang tadi menyapa mereka hanya mengangguk pada Fadli dan Hilman, lalu melanjutkan langkah tanpa sedikit pun menoleh ke arah Rian. Seolah-olah Rian memang tidak ada. Hilman tidak banyak bicara. Nafasnya berat karena tas yang digendong penuh logistik. Mereka berjalan beriringan, mengikuti jalur tanah yang mulai menanjak pelan. Rian tetap di belakang. Langkahnya lambat, bahkan terdengar tidak stabil. Beberapa kali Fadli menoleh untuk memastikan ia masih mengikuti. Dan setiap kali itu pula Rian hanya menunduk, tidak menjawab, tidak menunjukkan ekspresi. "Dia nggak jawab terus ya, Li?" bisik Hilman pelan. "Iya, tapi dia masih ikut," jawab Fadli singkat. Sekitar 15 menit setelah meninggalkan pos 1, langit mulai berubah. Matahari masih tinggi, tapi kabut sudah mulai turun dari sisi timur. Kabut itu datang pelan, seperti embun yang bergerak. Fadli memperhatikan sekeliling. Jalur mulai sepi. Tidak ada suara lain selain langkah kaki dan hembusan angin yang membawa aroma basah. "Jam berapa ini?" tanya Hilman. Berhenti sejenak untuk mengambil botol air. Fadli melihat jam tangannya. Baru jam 4 lewat dikit. "Lah, kok kabutnya udah turun?" Fadli hanya mengangkat bahu. Ia juga merasa aneh. Biasanya kabut baru turun setelah maghrib, apalagi di jalur yang terbuka seperti ini. Tapi ini belum maghrib, dan kabut datang lebih awal. Rian berhenti di pinggir jalur, duduk di atas batu datar, dan mulai memijat betisnya. "Gue pegal," katanya pelan, hampir tidak terdengar. Hilman meletakkan tasnya dengan kasar, duduk sambil mengeluh, baru juga jalan dikit, istirahat lagi. "Ini kita niat muncak atau mau piknik sih?" Fadli mendekat ke Rian. "Kamu kuat nggak, Yan?" Rian mengangguk pelan. "Kuat, cuma kakinya ketarik. Sebentar lagi sampai kok." "Sampai mana?" Hilman memotong dengan nada kesal. "Tadi dibilang sebentar lagi sampai, tapi nggak nyampe-nyampe. Ini pos 2 aja belum." "Udah deket," jawab Rian lirih.
Tanpa menoleh, Fadli menatap keduanya. Ia tahu Hilman lelah dan kesal, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kondisi Ryan. Walau tubuhnya tampak normal, tapi gerak dan ucapannya tidak seperti pendaki berpengalaman. Ia seperti orang yang hanya menggerakkan tubuh tanpa tujuan jelas. Fadli merasa ini bukan cuma soal fisik. Ada sesuatu yang tidak ia pahami dari sikap Ryan. Kabut semakin tebal, jarak pandang mulai terbatas. Jalur tanah berubah jadi lembab, dan semak-semak di kiri kanan tertutup embun dingin. Fadli menyalakan senter kecil, walau hari belum gelap, hanya untuk berjaga-jaga jika kabut makin menebal. Mereka kembali berjalan, langkah Ryan paling lambat. Fadli dan Hilman kini berjalan berdua di depan, beberapa meter di depannya. "Li, gue serius ya, ini Ryan aneh," bisik Hilman. "Gue ngerasa kayak dia nggak ngikutin arah kita. Tadi gue sempat ngelihat dia berhenti, tapi nggak duduk." "Kumabet," ngelamun. Fadli menarik napas pelan. "Gue juga ngerasa begitu, tapi dia tetap di belakang, masih ikutin kita. Kalau nanti dia beneran gak sanggup, mending kita turun aja, Li, serius." Fadli tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Tapi dalam pikirannya, semua ini sudah terlanjur. Tidak mungkin kembali begitu saja tanpa alasan yang kuat. Dan satu hal yang lebih membuatnya gelisah adalah kenapa sejak dari pos 1, mereka tidak bertemu pendaki lain sama sekali. Biasanya, jalur ini ramai, apalagi hari libur. Tapi sejak tadi, hanya satu rombongan yang mereka temui. Itu pun sedang turun. Selebihnya, sunyi. Bahkan suara burung dan serangga pun jarang terdengar. Hanya ada kabut dan langkah kaki mereka sendiri. Akhirnya mereka sampai di pos 2 Tengengean sekitar jam 5 sore. Tempatnya terbuka, tidak ada pohon besar, hanya bataden, tanah lapang. Tapi suasananya sangat sepi. Tidak ada satu orang pun. Ryan kembali duduk di tanah. Kali ini tanpa mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap ke bawah, ke tanah yang ia pegang dengan jari-jarinya. Matanya kosong, mulutnya bergerak sedikit. Fadli duduk di sampingnya. "Minum dulu, Yan." Ryan tidak menjawab. Hilman duduk agak jauh, membuka botol air dan meminumnya cepat. Setelah itu ia berdiri, berjalan ke arah Fadli dan membungkuk mendekat. "Kita harus putuskan, Li. Mau lanjut atau enggak? Ini udah sore. Kalau kita nunggu dia kayak gini terus, kita kemalaman di jalur." Fadli memandangi wajah Hilman, lalu menoleh. "Ke arah Ryan, gua nggak bisa tinggalin dia, man. Gimana pun dia yang ngajak. Ya terus mau sampai kapan kita tunggu dia? Lihat tuh, diem aja, pegang tanah, ngomong sendiri." Fadli kembali memanggil Ryan pelan. "Yan, kita lanjut ya, biar bisa sampai pos 3 sebelum gelap." Ryan mendongak perlahan, wajahnya pucat, matanya merah, tapi ia tersenyum kecil. "Sebentar lagi sampai." Gak jauh, Fadli dan Hilman saling pandang. Jawaban itu sama seperti tadi. Dan makin ia dengar, makin terasa seperti jawaban yang tidak ditujukan untuk mereka. Senter Fadli mulai redup, kabut makin tebal, dan udara jadi semakin dingin. Sambil berdiri perlahan, ia menyadari jalur yang tadi ia lewati sudah mulai tidak jelas terlihat. Dan di antara kabut yang menggantung rendah, hanya bayangan samar tubuh Ryan yang tetap duduk tanpa bergerak. Kabut belum beranjak sejak mereka tiba di pos 2 Tengengean. Senter Fadli sudah menyala sejak 10 menit lalu, tapi sorot cahayanya tidak bisa menembus kabut yang makin tebal. Hilman berdiri sambil memegang kerilnya wahannya Koku. Ryan masih duduk di tanah, bersandar di batu, seperti tak ada niat untuk berdiri. "Ayo jalan sekarang," ucap Fadli pelan, mencoba terdengar tenang. Ryan menggeleng. "Bentar lagi, kaki gua pegal." "Dari tadi juga pegal, Yan." Hilman menyela dengan suara tegang. "Ini kalau kita tunggu terus, bisa-bisa kita gelap di tengah jalan." Fadli mendekat ke Ryan, berjongkok di sampingnya. "Kalau kamu emang udah gak sanggup, kita turun aja. Tapi bilang dari awal, jangan diam terus begini." "Gue bisa," jawab Ryan pelan. Ia berdiri perlahan, tapi langkahnya berat. Ia menatap ke depan, lalu berjalan lagi, tanpa suara, tanpa keluhan. Mereka bertiga kembali menyusuri jalur menuju pos 3 pada Balong. Tanah mulai lembab. Rumput yang mereka injak sudah basah karena embun. Suara langkah kaki jadi satu satania yang terdengar. Hilman berjalan cepat, sesekali menoleh ke belakang. Fadli tetap di tengah, menengok ke belakang memastikan Ryan tidak tertinggal. Sekitar 30 menit kemudian, Ryan kembali berhenti. Kali ini ia berdiri di bawah pohon kecil, lalu duduk bersandar dengan napas berat. "Gue tidur dulu," ucapnya pelan. Fadli menoleh cepat. "Tidur di sini?" Ryan tidak menjawab. Ia mengangkat keril kecilnya, menaruhnya di atas akar pohon, lalu menyender dan memejamkan mata. Hilman meletakkan tasnya dengan kasar.
Udah cukup. Ini udah nggak masuk akal. Fadli menatap Ryan, lalu mendekat. Ia menyentuh bahu Ryan. Dingin. Terlalu dingin untuk ukuran tubuh manusia yang baru saja berjalan. Nafasnya masih ada, tapi lemah. Fadli menggoyangkan tubuhnya pelan. Yan, bangun dulu. Ini belum tempat istirahat. Belum sampai pos 3. Ryan membuka mata sedikit, lalu menutupnya lagi. Sebentar aja. Hilman mulai mondar-mandir. Lee, ini bahaya. Kita nggak tahu dia kenapa. Bisa aja dia pingsan. Kita turun aja. Cari orang. Kalau kita tinggalin dia sendirian, gimana? Tanya Fadli. Gue yang jaga. Lu turun, kita nggak bisa terus begini. Ini bukan pendakian biasa. Fadli memandangi wajah Hilman yang mulai pucat. Matanya gelisah. Tangan kirinya terus menggenggam erat senter. Lu yakin bisa jagain dia? Tanya Fadli. Hilman mengangguk cepat. Cepetan aja, jangan lama-lama. Fadli menatap Ryan sekali lagi. Ia masih bersandar. Mata tertutup, nafas lambat, tangannya memegang erat tali tas kecilnya. Seolah tidak peduli dengan sekitar. Seolah tidak merasa ia di tengah jalur pendakian. Fadli berdiri. Ia menyalakan senter dan mulai berjalan turun. Langkahnya pelan, tapi pasti. Kabut masih menyelimuti seluruh jalur. Jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Setiap ia berhenti, yang terdengar hanya suara embun menetes dari daun dan napasnya sendiri. Perjalanan kembali ke pos 2 tidak mudah. Jalur mulai gelap, tantalizing. Tapi Fadli terus berjalan, menepis semua rasa ragu. Setiap kali pikirannya melayang ke atas, ke tempat Hilman menunggu bersama Ryan, dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin berpikir macam-macam, tapi langkahnya terasa semakin berat. Seakan ada sesuatu yang mengganjal. Ia menoleh ke belakang beberapa kali, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tapi jalur tetap kosong. Kabut tidak bergerak. Hening, kecuali suara langkah kakinya sendiri. Saat sampai di pos 2, tidak ada siapapun. Fadli memutar kepala, mencari tanda-tanda keberadaan pendaki. Lain, ia memanggil pelan. Permisi, ada orang? Tidak ada jawaban. Ia duduk sebentar, menenangkan diri, lalu berdiri kembali. Hendak melanjutkan ke arah bawah. Langkahnya sempat terhenti ketika ia melihat ke arah barat tempat jalur awal masuk. Tadi, kabut makin tebal, tapi ia tahu harus ada orang yang bisa ia mintai tolong. Hilman tidak bisa dibiarkan sendirian terlalu lama. Fadli melanjutkan turun, tapi pikirannya tertinggal di atas. Ada sesuatu di dalam dadanya yang membuatnya sulit bernapas. Bukan karena lelah, tapi karena ada bagian dari dirinya yang tidak ingin meninggalkan Hilman sendirian. Terlebih bersama seseorang yang sekarang mulai terasa asing. Saat langkahnya menjauh dari pos 2, senter di tangannya mulai meredup. Tapi Fadli tidak berhenti. Ia hanya ingin cepat menemukan orang lain. Di belakangnya, jalur yang ia lewati perlahan hilang tertelan kabut. Dan di atas sana, di balik pepohonan dan semak basah, ada 2 orang yang masih diam tanpa suara. Atau mungkin hanya 1. Langkah Fadli terus turun dari jalur antara pos 2 menuju jalur awal pendakian. Kabut belum juga menghilang. Senter di tangannya menyala redup, tapi cukup untuk menuntunnya melewati jalur tanah yang mulai licin. Angin mulai terdengar dari balik. Semak meniup daun-daun kering yang terinjak. Ia menunduk, menjaga pijakan. Tapi pikirannya terus kembali ke atas ke tempat Hilman menunggu bersama Ryan yang tertidur tanpa suara. Nafasnya mulai tidak teratur. Jalur yang ia lewati terasa seperti berulang. Beberapa batang pohon terlihat mirip, seolah ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Ia berhenti sejenak, mengusap keringat di dahi meski udara dingin, lalu menyalakan ponsel dan mencoba mencari sinyal. Tidak ada. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada jalur yang ia lewatkan. Semuanya masih sama, hanya kabut dan tanah. Lembab, beberapa menit kemudian ponselnya bergetar. Satu garis sinyal muncul, lalu hilang, kemudian muncul lagi. Saat ia hendak menyalakan layar, sebuah panggilan masuk. Nama pengirimnya, Andra, teman kampus. Fadli langsung menjawab. Halo, suara di seberang terdengar tergesa-gesa. Fadli, lu di mana sekarang? Di Rinjani, lagi turun sebentar. Kenapa? Lu dengar kabar belum? Kabar apa? Anda kenal Rian Mahjudi kan? Teman lu itu yang anak Mapala dari Lombok Timur. Fadli diam sejenak. Iya, emang kenapa? Dia meninggal dunia pagi tadi. Fadli mengerutkan alis. Serius, gue dapat kabar dari teman-teman, dia kerja di bengkelas. Katanya kecelaka, kesetrum waktu lagi bersihin alat, terus jatuh, langsung gak sadar. Meninggal di tempat. Fadli berdiri kaku, matanya menatap kosong ke jalur di depannya. Andra, lu bekanda ya, gue gak main-main, Le.
Ini beneran, orangnya udah dikubur sore tadi. Fadli tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam. Andra, sekarang gue lagi di gunung bareng dia. Hening sejenak di seberang. Bareng siapa? Bareng Rian? Dia yang ngajak muncak. Tadi pagi kita bareng di Sembalun. Sekarang dia lagi di atas. Gue lagi turun cari bantuan karena dia bilang lelah dan mau tidur. Suara Andra mulai terdengar bingung. Gimana bis, Fadli? Rian udah meninggal pagi tadi. Gue nggak tahu siapa yang sama lu sekarang. Fadli memutus sambungan telepon. Tangannya gemetar. Ia menatap layar ponsel yang kembali kehilangan sinyal. Lalu mematikan layarnya, menyimpan ponsel di saku, dan melanjutkan langkah. Ia tidak tahu harus percaya siapa, tapi suara Andra terlalu jelas untuk dianggap salah dengar. Dan semua yang dikatakan soal kecelakaan kerja, cocok dengan cerita lama yang pernah Fadli dengar tentang tempat kerja Rian. Beberapa menit kemudian, ia melihat dua sosok duduk di pinggir jalur. Tak jauh dari pos kedua, cahaya lampu tenda kecil menyala. Samar Fadli mendekat perlahan. Permisi, sapa Fadli pelan. Salah satu dari mereka menoleh, lelaki berkacamata, mengenakan jaket hijau tua. Iya, kenapa? Teman saya di atas, lagi istirahat, tapi keadaannya kayak lemas banget. Saya turun buat cari orang. Jelas Fadli. Lelaki itu bangkit berdiri. Namamu siapa? Fadli. Teman saya Hilman. Satu lagi Rian. Orang kedua seorang pria tua berjanggut tipis, ikut menoleh. Kalian cuma 2 orang kan? Fadli mengangguk ragu. 3. Kami naik bareng dari bawah. Om Damar. Begitu salah. Satu dari mereka memperkenalkan diri, menatap Pak Jenggot sejenak, lalu menoleh kembali ke Fadli. Kami lihat kalian dari tadi di jalur, tapi kami cuma lihat 2 orang, kamu sama 1 orang lagi. Gak ada yang ketiga. Fadli terdiam. Mungkin dia di belakang. Jalannya memang lambat. Pak Jenggot berbicara pelan, tapi tegas. Kalau cuma jalan lambat, kami pasti lihat juga. Jalur ini cuma 1, terbuka, gak ada tempat ngumpet. Fadli menatap ke tanah, hatinya seperti dipukul. Wajah Rian terbayang lagi, duduk diam di bawah pohon, tidak menjawab, tidak menyapa, hanya mengikuti mereka dengan langkah pelan dan kepala tertunduk. Ia duduk perlahan di tanah. Saya nggak ngerti, tapi tadi teman saya telepon. Dia bilang Rian meninggal pagi tadi. Om Damar duduk di sampingnya. Kalau kamu bener-bener lihat dia, jangan tinggalin teman kamu yang satu lagi. Bisa jadi dia juga dalam bahaya. Fadli tidak menjawab. Ia menatap gelapnya jalur di belakang mereka. Kabut makin turun, suara alam makin sepi. Ia duduk lama, mencoba menata napas. Tapi di kepalanya, semuanya semakin berantakan. Rian yang dilihatnya, Rian yang mengajaknya muncak, Rian yang kini terbaring di atas tanah lembab. Semuanya seperti tidak nyata. Tapi Fadli yakin satu hal. Tubuh yang dingin itu ia sentuh sendiri. Suara yang pelan itu ia dengar sendiri. Dan langkah kaki yang pelan itu masih terasa mengikutinya dari belakang. Dan malam ini belum selesai. Suara langkah kaki Fadli menggema pelan di jalur tanah basah, ditemani cahaya senter milik Om Damar dan Pak Jenggot yang bergerak tenang di depan. Udara makin dingin, dan kabut belum juga mengangkat. Ia mencoba tidak membayangkan apapun, hanya menatap tanah dan mengikuti cahaya. Di belakangnya, suara napas berat mulai terdengar dari Hilman yang ikut bersama mereka naik lagi. Tak ada yang bicara. Hening, hanya sesekali angin menggesek dahan, pohon dan membuat dedaunan berdesir aneh. Langkah mereka terhenti ketika sampai di jalur dekat pos 3, tepat di tempat Fadli meninggalkan Hilman dan Rian. Di situ, hanya ada 1 orang, Hilman, duduk jongkok, sambil memeluk lutut. Ia menoleh cepat begitu melihat cahaya senter. Mana dia? Tanya Fadli cepat. Hilman bangkit tergesa. Dia hilang Li. Gimana maksudnya? Aku cuma kencing sebentar, gak jauh dari sini. Cuma beberapa meter. Pas balik, dia udah gak ada. Tasnya masih nempel di pohon, tapi dia gak ada. Om Damar memutar cahaya senter ke sekitar pohon besar di sebelah jalur. Di sana, memang hanya terlihat tas carrier yang bersandar diam. Tidak ada orang, tidak ada suara, tidak ada jejak yang tampak. Baru, Fadli melangkah cepat, memeriksa tanah di sekitar pohon. Tidak ada bekas telapak, tidak ada cabang patah, tidak ada rumput terinjak. Semua seolah belum pernah dilewati siapapun. Pak Jenggot mengusap jenggot tipisnya, lalu menoleh ke Fadli. Kamu yakin dia tadi duduk di sini? Iya, aku tinggal dia sama Hilman. Hilman menggeleng, matanya mulai merah. Sumpah Li, aku gak lama baru balik dia udah gak ada. Gak ada suara,
Gak ada langkah, gak mungkin orang jalan tanpa ninggalin jejak, ini aneh. Om Damar meletakkan tasnya, menyalakan senter cadangan, dan mulai menyisir area sekitar pohon. Kalau orang jatuh, pasti ada bunyi. Kalau jalan pergi, pasti ninggalin bekas. Tapi ini, gak ada apa-apa. Fadli memegangi kepalanya. Napasnya berat. Tadi dia tidur di bawah pohon. Badannya dingin, makanya aku turun cari bantuan. Tapi sekarang malah gak ada. Pak Jenggot berbicara pelan. Ini bukan hal baru, nak. Gunung ini punya sejarah panjang. Banyak kejadian kayak gini. Kadang kita pikir bareng orang, tapi ternyata enggak. Hilman duduk lagi, kali ini bersandar ke pohon. Lu pikir dia bukan manusia dari awal? Fadli menatap tajam. Jangan ngomong gitu. Lu sadar nggak? Dari awal dia nggak disapa orang. Di base camp, ibu warung nanya kita cuma berdua. Di Simaksi cuma 2 nama. Di jalur, pendaki lain nggak lihat dia. Bukan waktu. Kita foto bareng di warung, dia nggak minta difotoin. Dia diem aja. Diajak ngobrol juga jarang jawab, tambah Hilman. Cuma ngomong singkat. Jalan paling lambat, duduk terus. Sekarang tiba-tiba hilang. Fadli menggigit bibir bawahnya. Gue yang diajak. Dia tetangga gue. Giu Kinal Daya. Sejak kecil, Om Damar mendekat. Tetangga kamu bisa aja pernah meninggal tanpa kamu tahu. Tapi yang kamu lihat hari ini, belum tentu orang yang sama. Fadli menatap tanah. Tapi dia tahu detail soal kampus, soal teman-teman, bahkan dia cerita soal hilangnya dia dulu di jalur Torean. Pak Jenggot membuka tas kecilnya dan mengeluarkan botol air. Kadang yang datang itu bukan orang, tapi dia pakai wajah yang kita kenal biar kita percaya. Biar kita ikut kemana dia mau. Hilman meremas ujung lututnya. Lu inget dia bilang pendakian terakhir? Bisa jadi dia memang lagi nyari orang buat nemenin dia terakhir kalinya. Fadli berdiri, melangkah ke sekitar pohon, lalu berhenti di depan carrier Ryan. Ia membuka resletingnya pelan. Di dalam, hanya ada matras kecil, jaket hujan, dan sebotol air. Tidak ada dompet, tidak ada KTP, tidak ada barang pribadi, hening lagi. Semua mata memandang isi tas itu dengan rasa tidak nyaman. Om Damar angkat bicara. Kita sisir sekeliling. Sini aja. Mungkin dia jatuh, atau sengaja nyembunyiin diri. Mereka mulai bergerak perlahan, menyebar dalam lingkaran kecil. Tapi jarak pandang tidak lebih dari 5 meter. Kabut masih tebal, udara tambah dingin, suara binatang malam pun tidak ada. Fadli berjalan pelan, menyusuri semak di sisi kiri jalur. Tapi tidak ada tanda baru. Setelah hampir setengah jam, mereka kembali ke titik awal. Tas itu masih di sana, tapi tempat itu tetap kosong. Hilman duduk lagi di tanah. Kalau emang dia bukan manusia, berarti dari awal kita cuma dibohongi. Fadli tidak menjawab. Ia hanya memandang kosong ke arah kabut yang menggantung. Rasanya sulit menerima semuanya begitu saja. Tapi satu demi satu tanda memang menunjukkan sesuatu yang tak masuk akal. Pak Jenggot menyalakan kompor portable kecil untuk sekadar menghangatkan air. Suara air mendidih perlahan-lahan, tapi tak ada yang berselera minum. Fadli duduk dengan kepala tertunduk. Dalam diam, ia menahan suara batin yang makin berat. Bukan karena lelah mendaki, tapi karena mendadak ia merasa seluruh perjalanan ini bukan sekadar naik gunung. Ia belum bisa menyimpulkan apa-apa. Tapi satu hal pasti, tidak ada siapapun yang duduk di bawah pohon itu tadi. Dan kemanapun Rian pergi, tak satu pun dari mereka yang bisa mengikutinya. Langkah kaki mereka kembali menyusuri jalur turunan, melewati pos demi pos dengan beban fisik dan pikiran yang lebih berat dari saat naik. Fadli berjalan paling depan, menunduk, memeluk jaketnya yang sudah basah embun. Hilman mengikuti di belakangnya, sesekali menoleh, seperti takut ada yang membuntuti. Om Damar dan Pak Jenggot menjaga jarak tak jauh di belakang. Kabut memang mulai menipis, tapi hawa ganjil tak ikut menghilang. Jalur terasa lebih dingin, lebih sunyi. Seperti semua makhluk di gunung memilih menepi. Setibanya di warung dekat base camp, Fadli langsung duduk di bangku kayu depan pintu, menekuk tubuhnya dan menunduk dalam. Hilman memesan teh manis hangat, tangannya bergetar saat menggenggam gelas. Bu Inaksri mendekat perlahan. Ia membawa satu piring kecil berisi pisang goreng, tapi matanya tidak ke makanan itu. Ia menatap Fadli dengan sorot kaku dan suara berat. Kalian naik tadi pagi kan? Tanyanya. Fadli mengangguk pelan, tidak langsung menoleh. Iya bu. Bu Inak menghela napas. Waktu kalian lewat saya lihat cuma 2 yang manusia. Fadli mendongak. Hilman yang sedang menyeruput teh langsung berhenti. Gimana bu? Suara Fadli serak. Bu Inak menatap langsung ke matanya. Saya lihat kalian lewat. 2 orang jalan seperti biasa. Tapi yang satu, yang di belakang,
Itu bukan anak muda. Hilman menaruh gelasnya. Bukan anak muda? Bukan. Yang saya lihat, orang tua. Bajunya lusuh, jalannya pelan, tapi kakinya nggak nginjak tanah. Langkahnya nggak bersuara. Saya tahu itu bukan pendaki biasa. Fadli tercekat. Ia menoleh ke Hilman, tapi tidak dapat berkata apa-apa. Dadanya berdebar. Saya kira kalian tahu. Lanjut Bu Inak pelan. Makanya saya tanya waktu itu. Kalian cuma berdua ya, saya ngetes saja. Tapi kalian diem aja, saya yakin kalian belum sadar. Pak Gufran datang dari pos jaga, membawa senter kecil. Ia ikut duduk di pinggir warung. Ada apa ini? Tanya nya.pu. Inak menoleh. Tadi pagi anak-anak ini naik, tapi yang satu itu, yang paling belakang, bukan pendaki biasa. Pak Gufran mengangkat alis. Tunggu, tadi pagi anak ini yang daftar simaksi kan? Iya, saya. Jawab Fadli. Nama kamu Fadli, satu lagi Hilman, betul? Ya, betul. Ya memang cuma dua, nggak ada nama ketiga. Hilman mulai menggeleng. Pelan, tapi waktu itu kita bertiga pak, naik bareng. Di daftar nggak ada, saya ingat jelas. Saya yang input datanya. Fadli mencengkeram celana panjangnya. Kami nggak merasa aneh waktu itu. Tapi semuanya mulai masuk akal. Pak Gufran menoleh ke arah halaman depan warung. Coba tanya tukang ojek juga. Mereka yang ngantar kalian ke titik awal kan? Bu Inak berdiri, memanggil salah satu tukang ojek yang sedang duduk di dekat parkiran. Seorang pria paruh baya berkumis, tipis datang mendekat, membawa helm di tangan. Pak, tadi pagi Bapak antar anak-anak ini ke pos pendakian? Iya, 3 motor, tapi penumpangnya cuma 2. Fadli langsung berdiri. 3 motor, tapi kami bertiga. Yah, motor satu lagi, kosong saya pikir buat bawa barang. Tapi nggak ada orangnya. Saya kira anak ini iseng atau emang bawa motor lebih. Hilman menatap Fadli. Nafasnya makin berat. Berarti dari bawah juga emang udah aneh. Bu Inak duduk lagi. Dulu pernah kejadian juga. Ada yang naik bareng teman tapi pas turun bingung sendiri. Sosok itu nggak pernah ada. Tapi tertinggal sampai ke puncak. Pak Gufran mengangguk perlahan. Gunung ini punya banyak cerita. Nggak semua bisa dijelaskan. Tapi kalau yang kalian alami sampai kayak gini, itu bukan kejadian biasa. Hilman bersandar di tiang warung. Dia sempat ngomong, sebentar lagi sampai. Terus hilang begitu aja. Fadli menunduk, kepalanya berat. Semua potongan yang awalnya terasa lepas kini mulai menyatu. Mulai dari warung pertama, tatapan orang yang selalu mengabaikan Rian, daftar simaksi, hingga kejadian menghilangnya Rian tanpa bekas. Dia bukan orang asing buat gue, lirih Fadli. Bu Inak menepuk bahunya. Pelot. Kadang yang datang itu bukan karena kita minta, tapi karena ada yang belum selesai. Fadli tak menjawab. Suara pendaki lain mulai terdengar dari kejauhan. Malam makin dalam, lampu warung mulai meredup. Tapi dalam kepala Fadli, tak ada yang terang. Ia tahu, pendakian itu telah meninggalkan sesuatu. Bukan hanya lelah atau ketakutan, tapi juga tanya yang tak punya arah. Sebuah jejak yang tidak terlihat oleh mata, tapi membekas kuat di dada. Dan malam itu, meski mereka sudah kembali ke bawah, langkah mereka belum benar-benar pulang. Suasana rumah panggung itu sudah ramai sejak pagi. Bau kemenyan dan bunga melati menyeruak dari ruang depan, bercampur dengan aroma kopi pahit dan suara pelayat yang bicara lirih. Fadli berdiri mematung di depan tangga kayu, sementara Hilman memilih duduk di jok motor. Kepalanya tertunduk, wajahnya masih pucat, seolah belum sepenuhnya bisa menerima bahwa Rian benar-benar sudah tidak ada. Kakak Ryan, lelaki berkacamata dengan wajah lelah, menyambut Fadli di depan pintu. Ia mengangguk sopan, lalu mempersilakan masuk tanpa banyak tanya. Jenazahnya udah dimakamkan tadi pagi, ucapnya pelan sambil berjalan mendahului ke ruang tamu. Kami temukan Rian 2 hari lalu, nggak jauh dari bengkel tempat dia kerja, tapi tubuhnya udah nggak utuh. Fadli menunduk, menahan napas. Ia menoleh ke dalam rumah yang sempit tapi rapi. Namun, matanya terpaku pada pintu kamar yang sedikit terbuka. Ada rasa asing yang menusuk sejak pertama ia melihatnya. Kamar Ryan di sebelah sana, kata sang kakak, seolah membaca pikirannya. Kalau kamu mau lihat, silakan aja. Cuma jangan kaget. Fadli melangkah perlahan menuju kamar itu. Tangannya sempat ragu saat mendorong daun pintu. Bau apek segera menyambut. Di dalam, ruangan itu tidak seperti kamar anak muda pada umumnya. Tak ada poster, tak ada kasur empuk, hanya tikar tipis, rak kayu setengah roboh, dan satu meja kecil di sudut yang penuh barang-barang aneh. Fadli mendekat, menunduk di atas meja. Ada keris kecil berkarat yang diletakkan di atas kain putih. Di sebelahnya, boneka dari kain lusuh, berbentuk manusia tapi tanpa wajah. Di bawah Maya,
Ada tumpukan kertas dan buku tulis dengan coretan tangan Ryan yang penuh simbol dan tulisan. Tak beraturan, Fadli mengambil salah satu kertas yang agak bersih. Di sana tertulis pelan, jalur tenggelam, pintu sunyi, suara yang memanggil dari dalam kabut. Jangan jawab jika belum waktunya. Ia meletakkannya perlahan, lalu menatap sekeliling kamar. Di dinding, ada sketsa jalur pendakian Rinjani dengan tanda-tanda merah yang tidak biasa. Beberapa titik dilingkari, salah satunya bertuliskan pada balong, pohon yang menunggu. Dia mulai berubah sejak hilang di jalur torean tahun lalu. Suara kakak Rian terdengar dari balik pintu. Fadli menoleh. Lelaki itu masuk dengan langkah perlahan. Waktu itu tim SAR sempat cari, katanya dia sempat nggak balik selama 2 hari. Pas ditemukan, dia diam terus. Nggak ngomong apa-apa, nggak tidur malam. Sering duduk di pojokan, ngelihatin dinding. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Tanya Fadli pelan. Sudah, tapi nggak ada hasil. Katanya nggak gila, tapi kejiwaannya terguncang. Ya sudah, kami rawat saja di rumah. Tapi makin lama, dia makin jauh. Banyak nulis hal-hal aneh, dan mulai bawa barang-barang itu ke kamarnya. Fadli menandok lagi, ia menunjuk keris kecil itu. Ini, dia bilang itu kunci masuk. Nggak tahu maksudnya apa. Tapi setiap malam dia duduk di depan benda itu, kayak orang nunggu. Suasana kamar mendadak lebih dingin, jendela tertutup, tapi angin tipis terasa menusuk. Dari luar suara Hilman memanggil pelan. Gue nunggu di luar ya, gue nggak kuat masuk. Fadli mengangguk pelan, meski tak terlihat. Kakak Rian menarik napas dalam. Dia selalu bilang, ada utang yang harus dia lunasi di gunung. Katanya lirih, tapi kami semua nggak paham maksudnya. Dia nggak pernah cerita utangnya ke siapa, atau apa bentuknya. Cuma kadang ngomong sendiri, nyebut-nyebut nama tempat yang kami nggak kenal. Fadli kembali menatap meja itu. Ada satu buku lagi, agak besar, bersampul coklat tua. Ia membuka perlahan, halaman pertama kosong. Tapi di halaman ketiga, ada tulisan yang mengikuti tidak selalu terlihat. Yang menyapa tidak selalu datang dari depan. Tangannya gemetar. Ia menutup buku itu dan berdiri. Langkahnya terasa berat keluar dari kamar itu. Saat melewati pintu, ia menoleh sekali lagi. Keris itu terlihat seolah sedang menghadap ke arah pintu. Di luar, Hilman masih duduk dengan wajah muram. Ia menatap Fadli, menunggu penjelasan. Gue nggak ngerti, Man, ujar Fadli pelan. Tapi Rian bukan orang biasa. Dia tahu lebih banyak. Dari yang pernah dia tunjukin ke kita, Hilman tidak menjawab. Hanya menatap jauh ke arah gang sempit yang membelah perkampungan. Wajahnya murung. Tubuhnya gemetar kecil, meski matahari mulai naik. Rumah itu tetap berdiri diam di belakang mereka. Pintu kamarnya sudah ditutup, tapi rasa aneh masih menggantung. Seolah ruangan itu tidak hanya menyimpan benda, tapi juga sesuatu yang belum selesai. Dan Fadli tahu, meski semua telah kembali ke tempat semula, perasaan bahwa sesuatu telah berubah tak akan bisa hilang begitu saja. Langkah Fadli masih menyisakan sisa gemetar sejak keluar dari rumah Ryan. Wajah kakaknya, barang-barang aneh di kamar, dan ucapan tentang utang di gunung terus terputar dalam kepalanya. Malam-malam berlalu dengan pikiran yang tak kunjung tenang. Hingga akhirnya, tanpa bicara banyak pada siapapun, ia kembali ke Lombok dan kembali menapaki jalur pendakian Rinjani. Sendirian, ia memilih jalur Sembalun. Langit sore itu mendung tipis, dan udara lebih dingin dari yang ia ingat. Tak ada suara lain selain napasnya sendiri, dan bunyi angin yang menggoyang daun-daun ilalang. Di Pelawangan, ia bermalam di tenda kecil yang dibawanya sendiri. Tak ada pendaki lain di sekitar. Basecamp sempat bilang ini musim sepi, tapi ia tetap naik. Malam itu dingin menusuk. Dari balik tenda, Fadli menatap langit yang tertutup awan. Tak ada bintang, hanya gelap dan bau tanah basah. Tidurnya tidak lelap. Sesekali ia terbangun karena merasa ada yang berdiri di luar tenda. Tapi saat dicek, tak ada siapa-siapa. Pagi buta, ia mulai turun menuju Segara Anak. Jalurnya sepi, batu-batu lembab, licin. Beberapa bagian masih tertutup kabut tipis yang enggan pergi meski matahari mulai naik. Danau itu akhirnya muncul dari balik kabut, tenang, luas, dan terasa jauh lebih sunyi dari terakhir kali ia ke sana. Fadli berdiri di tepi danau, memandangi airnya yang dingin dan biru gelap. Tak ada angin, tak ada suara binatang, semuanya seperti menahan napas. Ia berjalan pelan menyusuri bibir danau. Langkahnya berhenti saat melihat cahaya kecil berkelip di kejauhan api anggen di dekat batu besar. Seseorang duduk membelakangi api itu. Tak bergerak, diam seperti batu. Tubuhnya tertutup. Jaket hitam yang sobek di bahu, persis seperti yang dipakai Ryan waktu mendaki. Fadli menahan napas.
tubuhnya. Otaknya menyuruhnya pergi, tapi kakinya melangkah maju. Ia mendekat perlahan. Api unggun itu hanya tinggal arang yang sesekali menyala merah. Tapi cukup jelas untuk melihat jaket itu benar-benar milik Ryan. Ia hafal pola sobeknya. Ia ingat warna resletingnya yang sudah memudar. Sosok itu masih duduk, tak bergerak, tak ada suara napas. Hanya bau belerang dari arah danau yang makin menyengat. Fadli membuka mulut, ingin memanggil, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering. Matanya menatap punggung itu dengan perasaan bercampur antara takut, rindu, dan bingung. Semua yang dilaluinya beberapa bulan ini terasa runtuh dalam satu momen itu. Sosok itu akhirnya berdiri. Gerakannya lambat, kepala tetap menunduk. Lalu ia mulai berjalan menjauhi api, menyusuri tepi danau ke arah tanjakan puncak. Masih membelakangi, tidak menoleh, tidak bicara. Fadli memaksa suaranya keluar. Rian, lirih, hampir seperti bisikan, tertelan angin, tapi sosok itu tak berhenti. Langkahnya tenang, seperti tahu arah. Seperti bukan pertama kalinya melalui jalan itu. Kabut mulai menebal dari arah tanjakan. Perlahan menelan punggung itu, langkah demi langkah, hingga akhirnya hilang. Fadli berdiri sendiri di tepi danau. Api yang tadi menyala, kini benar-benar padam. Udara makin dingin, kabut turun lagi. Tak ada suara, tak ada jejak. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya belum bisa. Tangannya menggenggam jaket yang ia pakai, berharap bisa merasa hangat. Tapi dingin menembus sampai ke tulang. Di belakangnya, air. Danau tetap tenang. Di depannya, tanjakan masih tertutup kabut tebal. Fadli tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Tapi perasaan yang tertinggal jauh lebih berat dari waktu yang berlalu. Perasaan bahwa ia belum benar-benar sampai, dan bahwa gunung ini masih menyimpan sesuatu yang belum ingin dilepas. Fadli menuruni jalur pelawangan dengan langkah berat. Kakinya masih kuat, tapi dadanya penuh sesak. Sosok di tepi danau tadi malam masih memenuhi pikirannya. Setiap kali ia berkedip, punggung itu muncul lagi, berjalan pelan menembus kabut. Suara api kecil, bau belerang, dan keheningan di sekitar danau seperti masih melekat di tubuhnya. Tapi semua itu tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Begitu tiba di pos Sembalun, langit sudah mulai memutih. Kabut turun perlahan dari lereng, menyelimuti desa. Ia tak langsung ke base camp. Ia belok ke warung kecil milik Bu Inaksri, duduk di kursi bambu yang sama seperti dulu. Warung itu kosong, hanya ada teko berisi kopi hitam yang sudah tidak panas. Ia duduk diam cukup lama sebelum akhirnya Bu Inak muncul dari belakang tirai. Bu Inak tak langsung menyapa. Ia menatap Fadli sebentar, lalu mengambil gelas dan menuangkan air. Fadli tidak bicara, hanya matanya yang tertuju ke gelas, mengikuti gerakan tangan Bu Inak saat air penuh. Bu Inak duduk di seberang. Apa Bu lihat saya turun sendiri? Atau ada orang di belakang saya? Suara Fadli lirih, seperti hanya ingin mengusir bunyi dari pikirannya sendiri. Bu Inak tidak langsung menjawab. Tatapannya tetap mengarah keluar jendela. Lama, Fadli hendak bicara lagi. Tapi Bu Inak justru berdiri dan berjalan ke rak kayu di sudut warung. Ia mengambil bungkus keripik dan meletakkannya di meja. Tanpa suara. Lalu ia kembali duduk. Kali ini wajahnya lebih dekat ke Fadli. Kalau lain kali ada yang ngajak naik lagi, siapapun itu, lihat dulu kakinya, napak atau tidak. Fadli tak memberi respons. Tak ada ucapan, tak ada geleng, tak ada Ia hanya menatap meja, seolah menunggu sesuatu dari dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, ia pamit. Bu Inak tidak menahannya, hanya mengantar sampai pintu dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Di jalan tanah depan warung, ojek sudah menunggu. Fadli naik ke jok belakang dan memberi arah ke base camp. Motor bergerak perlahan menembus kabut. Gunung Rinjani berdiri jauh di belakang mereka. Setengah puncaknya sudah tertutup mendung. Sepot jalan. Fadli tidak berbicara. Angin dingin membelai pipinya, tapi ia tak merasakannya. Matanya tertuju ke jalur pendakian yang perlahan mengecil di belakang. Ia tahu tubuhnya memang turun dengan selamat, tapi ada sesuatu yang tidak ikut pulang. Atau mungkin ada sesuatu yang ikut turun bersamanya, tapi ia tidak tahu bentuknya. Sesampainya di base camp, Fadli turun dan menoleh sekali lagi ke arah jalur Sembalun. Jalur itu tampak sunyi, seperti belum pernah dilalui siapapun hari ini. Ia menatap lama, lalu menunduk pelan. Tidak semua perjalanan berakhir dengan cerita yang bisa dijelaskan. Tidak semua pertemuan bisa ditutup dengan kepastian, dan tidak semua pertanyaan pantas mendapat jawaban. Fadli melangkah keluar dari area base camp tanpa menoleh lagi. Tidak dengan langkah ringan, tapi juga bukan langkah ragu. Hanya langkah seseorang yang tahu bahwa apapun yang pernah terjadi di atas sana, tidak semuanya bisa dibawa pulang sebagai cerita. Beberapa meninggalkan bekas,
Sebagian membawa beban, dan sisanya hanya bisa disimpan diam-diam di dalam diri, tanpa suara, tanpa kata, tanpa harapan akan dimengerti. Terima kasih sudah menyimak hingga detik terakhir. Setiap klik, komentar, dan dukungan dari kalian bukan sekadar angka, itu adalah napas bagi channel ini untuk terus bercerita. Jangan lupa, di balik kisah yang terdengar mustahil, selalu ada pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Sampai di cerita berikutnya, jaga hati, jaga pikiran, dan jangan pernah anggap remeh bisikan dari tempat sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.